Halo pemirsa, Anda menyaksikan NTV Interview, saya Patricia Mapalie. Minggu 18 Agustus 2024 menjadi hari yang bersejarah yang dinanti-nantikan oleh terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Setelah mendekam dalam sel selama kurang lebih 8 tahun, Jessica dinyatakan bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu. Rona kebahagiaan pun terpancar dari wajah Jessica. Begitu pula dengan keluarga dan juga tim kuasa hukum yang mendampingi Jessica selama ini. Lalu apa sih sebetulnya rencana Jessica menjalani kehidupan barunya usai bebas? Apa saja mimpi-mimpi yang mungkin sempat tertunda dan bagaimana ia akan mewujudkannya? Kami akan membahasnya bersama dengan Jessica Wongso yang sudah hadir di studio kami NTV. Jessica, terima kasih banyak ya sudah hadir di studio kita. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya mau awali dari house life. It's good, ya. Lega ya. Setelah menjalani sekian tahun di penjara, akhirnya bisa keluar lagi gitu. Masih kayak bahasanya apa ya, kayak jet lag gitu, kayak bukan pindah negara, pindah keluar ke semesta lain. Kayaknya bingung aja gitu dengan yang di sekitar gitu. Cuman ya mungkin pelan-pelan baru bisa ngeblanknya mulai nggak ngeblank gitu kali ya. Berarti boleh saya sebutkan kalau ini dalam proses adaptasi lagi ya? Iya betul. Totalnya berapa lama sih di dalam lapas? Sekitar 8 tahun setengah. 8 tahun setengah. Di hari pertama kamu di lapas sampai dengan 8 tahun setengah kamu keluar kemarin, kalau boleh diceritakan mungkin berapa lama waktu penyesuaian kamu? Karena saya ditahan di 3 tempat yang berbeda ya. Yang pertama waktu penahanan kan dimulai di Polda Metro Jaya. Lalu kan setelah itu setelah 4 bulan dipindahin ke rutan Pondok Bambu. Lalu setelah beberapa bulan di sana saya dipindahkan lagi ke lapas karena peraturannya memang prosedur seperti itu, kalau sudah mendapat vonis jadi harus dipindahkan ke lapas. Penyesuaian lagi ya, kayak gitu ngulang lagi dari awal karena mungkin penjaganya beda. Yang waktu di Polda itu kan polisi, kan kalau di rutan dan lapas kan petugas masyarakatan gitu kan beda ya. Jadi penyesuaian lagi, teman-temannya juga baru lagi gitu. Tapi kalau itu kan mau ngomongin faktor eksternal, kalau internalnya ya awal-awalnya sih emang sulit ya, tapi ya lama-kelamaan ya saya bisa lah berdamai dengan diri dan menerima kenyataan. Cara kamu beradaptasi versi Jessica saat itu harus berpindah-pindah tempat, gimana sih? Ya bukan suatu proses yang mudah. Awalnya pasti ada syoknya. Terus di jalan aja, lama-lama kan jadi kenal teman-teman sekitarnya, petugas-petugasnya, terus mungkin sistem cara mereka sehari-harinya seperti apa. Itu kan tempat dimanapun itu, nggak hanya di rutan lapas aja ya, itu kan emang harus menyesuaikan diri kan ya. Begitulah kira-kira, cuman ya beratnya mungkin karena keterbatasan tidak bisa bertemu dengan keluarga, atau bisa tapi tidak tinggal sama mereka, atau tidak bisa berkomunikasi secara mudah seperti kiranya kita di luar. Butuh waktu ya paling tidak ya untuk beradaptasi ya. Oke, sejak keluar dari lapas sudah ngapain aja? Belum banyak, terus terang. Baru kemarinnya itu diundang makan sama Omoto, sama keluarganya dan semua pengacara-pengacara yang sudah membantu saya selama ini. Sudah itu ada press conference ya, terus ada wawancara juga kan dengan NTV. Lalu ya lebihnya kita kemarin ngobrol sih sampai malam, jadi kita bercanda-bercanda aja sama pengacara-pengacara, sama papa mama saya juga gitu ya. Enjoy aja lah berada di sekitar orang-orang yang saya sayang gitu. Berarti tidur jam berapa semalam? Tidur kemarin lumayan malam, jam 2 jam setengah 2 lah. Oke, karena quality time dulu ya. Iya, quality time. Terus udah selesai quality time, terus kan baru megang handphone nih ceritanya. Ya udah deh, jadi pos-posin dulu ya kan. Ya, saya dengar tuh ceritanya, katanya kamu masih menyesuaikan lagi untuk megang handphone lagi. Terus semalam kan tidur maleman ya. Nyenyak nggak tidurnya? Nyenyak dong. Nyenyak, oke. Pada saat kamu buka mata pagi hari, perasaannya gimana? Ini beda kan ya tempatnya shock. ya? Aduh, di mana masih lupa. Oh, udah pulang. Iya, tapi ya gitu sih perasaannya pas buka mata ya nyaman aja ya. Mungkin karena tidur di ranjang beneran ya kan setelah sekian lama. Ya terus ya suasananya beda. Terus
ya jauh lah perasaan kita di mana yang saya rasakan itu pada saat saya di penjara sama yang enggak gitu kan ada rutinitas tertentu yang harus saya jalanin kan waktu saya di lapas, seperti bangun harus jam berapa, mandinya jam berapa, terus harus apel pagi seperti itu kan. Jadi kan itu udah nggak ada tuh begitu, tapi masih kebayang gitu, oh jam segini saya gini gitu, karena mungkin udah terlalu lama ya. Pak udah ketemu dengan orang tua berarti kan kemarin Udah. kalau nggak salah papa nggak ikut jemput ya, udah Iya, ketemu papa. udah ketemu, terus? udah yang semalam. Oke. Ya udah ngobrol-ngobrol, udah kecap lah apa yang harus ya kangen-kangen lah, udah diomongin semuanya udah. Waktu ketemu sama papa gimana? Ketemu waktu saya di lapas sih memang dikunjungin ya, jadi ketemu papa sering sih ya ya? udah ketemu papa gitu ya, tapi mungkin karena suasananya beda, terus ngelihat juga kayak ada beban yang lepas gitu dari bahunya orang tua saya gitu ya, jadi ya udah itu sih yang bikin saya oh ya udah itu beda, yang bikin senang gitu, terus seperti itulah yang bikin bedanya. Oke. Kamu sadar nggak sih bisa dibilang kamu sekarang punya fanbase loh? Udah terkenal sekarang. Iya, kira-kira begitu ya. Pertama kali kamu keluar dari lapas, melihat banyak wartawan, media yang sudah nungguin Jessica untuk keluar. Apa yang terbenak dalam pikiran Jessica pada saat itu? Pertama kali keluar, melihat banyak sekali teman-teman media. Iya, saya berkali-kali waktu dalam mobil, waktu saya baru keluar dari lapas itu kan masih ada petugas masyarakatan di situ ya kan yang mengawal saya. Itu saya selalu bilang, banyak sekali orangnya gitu, kita semua nggak menyangka gitu, mungkin awalnya berpikir oh iya mungkin ada wartawan ya yang mungkin meliput tuh kan, tapi nggak nyangka sampai sebanyak itu. Saya melihat beberapa komentar dari netizen di beberapa platform ya, media sosial, ada yang sebut bahkan banyak yang bilang kalau wah Jessica flawless banget mukanya katanya. Terus ada yang bilang kayaknya Jessica forever young deh, itu kayak lagunya Blackpink ya. Terus ada yang bilang kalau oh Jessica kok rambutnya bagus, badannya juga tetap terjaga gitu. Ada nggak yang mau Jessica sampaikan soal ini? Apa ya, kalau sehat itu kan nomor satu ya, walaupun kita itu tinggal di tempat yang sekiranya banyak batasan, tapi kan kalau kita memilih ada niat untuk setidaknya berusaha yang terbaik lah untuk misalnya kayak makanan sehat, misalnya walaupun pola makannya nggak bisa milih, tapi setidaknya oh porsinya dikurangin atau bagaimana gitu kan. Terus juga olahraga kan juga pilihan ya. Saya lagi suka-sukanya tuh olahraga waktu itu. Oh, olahraga apa? Kebetulan teman kamar saya itu kan dulu di luar itu guru yoga. Oh. Iya, jadi bisa lah dapatlah beberapa ilmu sama dia. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya lagi awalnya waktu lagi COVID ya kan kita lockdown tuh nggak ada kegiatan. Nah, itu mulai tuh olahraga gitu. Jadi kesini-sininya udah biasa gitu. Udah kayak ya udah harus olahraga gitu. Oke, jadi punya private teacher ya? Iya, terus juga stres itu kan yang membuat tambah menua ya. Semua orang kan tahu ya. Jadi ya awal-awalnya kalau memang saya stres berat, tapi kesini-sininya saya mencoba untuk menerima kenyataan dan berdamai gitu. Jadi ya kalau tidak ada kebencian dalam hati ya udah lepas aja. Jadi ceria aja gitu setiap hari, ketawa, bercanda. Lama-lama juga bakalan jadi terbiasa lah gitu. Oke. Proses dari awalnya Jessica menjalani serangkaian sidang, mengikuti setiap alur dari sidang itu sendiri, kemudian melihat ada yang memberikan dukungan, ada yang tidak memberikan dukungan, sampai akhirnya Jessica berada di lapas, menjalani kehidupan 8,5 tahun ya, 8,5 tahun di lapas. Apa yang membuat kamu begitu sabar, rasanya begitu ikhlas menjalani ini? Kalau saya mungkin di posisi kamu mungkin agak sedikit, saya bisa nggak ya? Gitu. Apa sih rahasianya? Kalau dibilang ikhlas juga awalnya mungkin kan enggak ya, karena kan belum menerima, belum mengerti apa yang terjadi gitu kan. Cuman ya lama-kelamaan dengan saya yang keadaannya terkunci di dalam, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang berkomunikasi keluar juga susah, terus yang kejadian sidang yang segitu ekstrimnya ya kan, yang benar-benar menguras segala macam lah itu di badan ya kan, saya dan semua orang yang mendukung saya kan juga, maksudnya keluarga saya, pengacara saya kan juga lelah banget gitu kan, mau mental, fisiknya, psikisnya semua itu kan lelah sekali ya. Jadi tuh ya sampai titik di mana ya saya harus sadar gitu kalau itu tuh emang harus saya terima gitu. Maksudnya ya kalau emang ini yang harus saya jalanin, ya saya harus jalanin. Kamu ingat nggak titik itu kapan? Titik itu
sesudah vonis justru. Oh, Sesudah vonis, secepat itu? iya saya stres kan. Tapi pengacara saya waktu itu bilang, tenang aja, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Karena mungkin saya ya merasa, oh ya udah kalau emang itu begitu ceritanya, ya udah itu juga saya harus menjalani gitu kan. Jadi kan nggak mungkin saya cuman duduk terdiam, nggak ngapa-ngapain, nangis atau gimana gitu. Nggak enak juga kan begitu. Itu juga saya harus jalanin hukuman yang diputuskan sama pengadilan kan. Jadi ya saya mencoba untuk mencari kesibukan, cari kegiatan, cari teman ya kan. Jadi rame-rame lah kita ngapain gitu. Jadi setiap hari mengisi waktu aja supaya mungkin terdistract juga kali ya dengan pikirannya itu. Cuman dalam hati tetap berharap ya kalau misalnya emang ada upaya hukum ya harus tetap diperjuangkan gitu aja sih. Oke, kita jeda dulu. Iya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Interview akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Dulu kan oleh NTV Interview kembali, saya masih bersama dengan Jessica Wongso di studio NTV. Jess, saya sedikit flashback boleh ya, pada saat menjalani sidang itu puluhan kali sidang gitu ya. Selama proses itu sebetulnya kamu merasa tertekan nggak sih? Oh iya pasti. Bagaimana menggambarkan apa yang terpikir di benak kamu pada saat itu? Bagaimana perasaan kamu saat itu? Puluhan kali sidang menguras energi, menguras tenaga. Iya. Itu juga pastinya perasaannya nggak bisa dijelaskan. Jadi gimana ya? Susah ya, sulit ya? Kayak saya seharusnya nggak dulu tuh saya berpikir saya seharusnya nggak ada di sini gitu. Jadi saya tuh masih belum paham, belum mengerti maksudnya apa yang terjadi gitu. Jadi saya lebih ke banyak bingungnya ya. Kayak kok ini terjadi kayak gini gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi kayak nggak bener-bener mindful saya ada di situ gitu. Karena makanya masih belum nerima aja kalau ini terjadi gitu. Oke. Pertama kali mengetahui kalau Jessica ini kemudian menjadi tersangka untuk kasus pembunuhan teman sahabat sendiri. Pada saat itu apa yang ada di pikiran kamu? Shock. Kayak, emang iya gitu, kayak masa sih aku dibilangin begitu gitu, kayak nggak percaya aja, kayak gimana ya, mungkin awalnya pas denger shock aja, aku pikir ya mungkin bisalah maksudnya setelah nanti diselidikin mungkin bisa berubah atau gimana gitu. Kamu kan, masih punya harapan masih itu punya ya, harapan, waktu itu ya? Gitu, tapi kesini-sininya ya itu yang tadi saya bilang, ya udah kalau misalnya ini harus saya jalanin ya saya harus menerima gitu. Jess, maaf, saya kembali lagi ke tahun 2016. Mungkin Jess, banyak yang belum tahu sebetulnya kalau bisa digambarkan hubungan Jessica dan juga Myrna pada tahun-tahun itu sebetulnya seperti apa sih? Kalau hubungan sama Myrna itu sebatas teman kuliah. Teman kuliah. Jadi karena kita satu kampus, tapi memang kita beda jurusan ya. Jadi karena mungkin sama-sama orang Indonesia kali itu, jadi kalau ketemu di common area gitu kayak nyapa, jadi kenal ya kan. Terus kalau misalnya ada acara apa kita pergi ngopi atau apa gitu kan. Seperti itu aja sih. Cuman kalau kayak sahabat yang intens tiap hari curhat itu sih nggak pernah sampai ke titik itu ya. Karena ketemunya juga nggak terlalu sering gitu. Cuman karena kita sebatas satu kampus aja gitu. Sudah keluar dari lapas, kamu ingin ketemu siapa? Kan ini udah ketemu keluarga, udah ketemu komunikasi juga dengan teman-teman nih ya. Sudah ketemu dengan media nih. Kamu mau ketemu siapa lagi? Ketemu siapa ya? Nggak tahu deh ketemu siapa ya. Kalau ini punya rencana untuk bertemu dengan keluarga Myrna nggak? Gak apa-apa. Kalau misalnya mau dipertemukan atau mereka mau bertemu saya atau gimana, saya nggak masalah. Apa yang ingin Jessica sampaikan kalau ketemu? Ya kita duduk aja, kita ngobrol aja. Mungkin ngomongin ya masa lalu atau apapun itu yang mau diomongin. Saya sih open aja kalau emang itu terjadi ya. Tapi selama di lapas atau mungkin dari proses persidangan itu sebetulnya ada nggak sih komunikasi dengan keluarga Myrna? Nggak ada sama sekali. Tapi kalau dikasih kesempatan ingin bertemu, kemudian sedikit bernostalgia gitu ya, bercerita soal sosok Myrna. Dari perjalanan kamu dari 2016 sampai 2024, kalau mungkin bisa di-mention siapa sosok atau mungkin orang yang paling berperan
dalam perjalanan Jessica? Selain keluarga. Selain keluarga boleh, keluarga juga Oh kalau boleh. gitu Om Oto Hasibuan. Oh, Hasibuan, oke. Saya sudah expect bakal disebut nama itu. Oke, kalau bisa menggambarkan dari sisi Jessica, kita juga mengikuti ya 2016 sosok Pak Oto yang begitu getol, kemudian membela Jessica pada saat itu, sampai dengan sekarang bahkan. Sosok Pak Oto di mata Jessica seperti apa? Pada waktu saya ditangkap pertama itu sebenarnya yang membela saya selama setia di samping saya itu Pak Hidayat Bostam, itu pengacara saya yang awal. Pada saat persidangan itu berjalan, baru ada sosok Oto Hasibuan datang untuk membantu di persidangan, gitu kan. Cuman ya yang saya melihat itu kegigihan sih. Awalnya itu kan ya saya juga bingung gitu, bagaimana saya meyakinkan, meng-convince orang yang nggak pernah kenal saya, yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali. Itu bagaimana meyakinkan dia akan beberapa hal lah gitu kan. Kalau ini begini, yang ini nggak bener, yang ini apa gitu. Saya tuh bingung gitu caranya gimana. Awalnya sih seperti itu ya. Cuman ya seiring jalannya waktu, Om Oto beserta Om Dayat dan semua tim-timnya lama-lama tuh jadi kayak keluarga aja, jadi kayak deket, jadi kayak kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada yang saya rasakan, yang saya perlu untuk diutarakan, mereka mendengarkan gitu. Jadi ya mereka itu ya orang-orang yang berjuang buat saya, itulah yang berkesan sekali dalam kasus ini. Oke. Kalau kita lihat juga Pak Oto sepertinya melihat kamu bukannya sebagai klien, tapi juga lebih daripada itu mungkin sudah seperti seorang anak mungkin ya. Jadi kamu bisa cerita apa aja ke Pak Oto ya? Iya, ke Om Oto semua saya cerita. Kalau misalnya mau bercanda atau apa gitu. Mungkin awalnya saya sungkan ya, maksudnya sungkan banget gitu kan. Tapi kesini-sininya ya enggak, ya kayak udah om saya aja gitu, kayak papa juga gitu ya. Jadi udah ngomongnya udah kayak akrab aja, udah nggak ada yang saya rem, udah nggak ada yang saya hati-hati atau gimana. Bercanda aja seperti biasa. Omnya juga ketawa-ketawa juga. Udah kayak bapak ya. Iya. Oke, ada nggak pesan yang paling Jessica ingat dari Pak Oto selama perjalanan Jessica? Kalau Om Oto itu berharap saya itu selalu sehat, selalu untuk saya itu selalu baik-baik aja. Yang paling penting itu saya baik-baik aja gitu. Itu sih pesannya yang saya tangkap selama ini ya. Jadi kalau misalnya saya itu lagi merasa kayak kecewa atau merasa down, pasti kan kita nggak mungkin lah manusia ya kan, masa dalam 24 jam 7 hari itu kita selalu up gitu ya, selalu bahagia atau gimana kan, pasti apalagi di tempat yang penuh dengan keterbatasan yang aduh, yang mau nelfon aja susah gitu ya, yang mau ngapain aja susah, pengen makan apa nggak bisa gitu kan ya. Itu pasti kan ada tuh kayak ngerasa, aduh pengen banget sih keluar dari sini cepetnya gitu kan. Ada tuh perasaan seperti itu. Ya itu saya ya inget-inget aja. Kalau emang saya harus kuat gitu. Pesannya itu harus kuat. Kita jeda dulu, Iya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Interview akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh NTV Interview kembali, saya masih bersama dengan Jessica Wongso. Sekarang Jessica udah bebas. Sebetulnya kamu udah move on belum sih? Kalau dibilang move on ya, dari maksudnya, semua beban mungkin, trauma. Kalau gimana ya, kalau trauma mungkin kalau saya dipertemukan dengan sesuatu keramaian kayak misalnya kemarin tuh kan ramai sekali kan sampai ya sedikit rusuh gitu ya, itu keluar tuh traumanya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya tidak dikonfrontasi dengan adegan seperti itu lagi, mungkin trauma itu tidak akan kembali. Tapi saya juga berpikir kalau misalnya saya ingat-ingat kilas balik kemarin, mungkin ya waktu zaman 2016 itu jauh lebih menyakitkan ya, jauh lebih membingungkan, jauh lebih buruk lah dibandingin yang terjadi sekarang, gitu kan. Karena sekarang juga saya juga udah lebih solid, maksudnya dalam artian
saya sekian lama di penjara itu juga saya punya banyak waktu untuk refleksi diri, untuk banyak waktu untuk mengenal diri sendiri. Jadi saya tuh jauh lebih bisa mengenal emosi, mengenal apa yang cara pikir saya, cara kerja saya tuh gimana gitu. Jadi mungkin itu ya yang lebih membuat saya lebih tenang gitu kan sekarang kan. Kalau misalnya ada apapun ya harus dihadapin gitu aja sih. Katanya kamu juga belajar meditasi ya? Oh iya, kalau meditasi ya. Ya meditasi itu kan sebenarnya bukan agama ya. Kalau itu kan lebih ke arah kita itu kembali ke diri kita ya. Kita mindful ya. Nggak harus kita tuh duduk, kita diam menghilangkan semua pikiran, kan nggak juga begitu. Tapi kalau kita kayak makan gitu perlahan, kayak bener-bener ini nih waktu buat diri sendiri gitu, jalan aja. Kita juga berpikir kalau misalnya ini waktu kita mau ada di momen ini sekarang gitu. Itu tuh sangat membantu gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu memikirkan masa lalu, nggak terlalu mengkhawatirkan masa depan gitu kan. Jadi itu tuh sih fungsinya sebenarnya. Jadi lama-lama ya kita jadi stresnya lama-lama berkurang gitu. Itu aja. Meditasinya tiap hari? Ya kalau saya mau aja. Kalau mau aja, iya. Oke. Hari ini ada nggak? Itu tuh bukan sesuatu yang harus saya lakukan gitu loh. Jadi kayak terjadi dengan sendirinya aja. Kalau lagi relax, ya itu ya meditasi juga. Kalau lagi baca atau lagi apa gitu kan. Jadi bukan pure duduk. Bukan pure duduk, iya. Nggak harus kayak gitu ya. Karena juga gitu. Susah di penjara mau begitu gimana ya kan, ramai ya kan, sekamar banyak orang, lewat-lewat teriak-teriak ya kan. Jadi itu juga sesuatu yang itu cobaan banget sih kalau emang harus meditasi kayak segitu lama gitu ya. Kecuali kalau malam ya gitu kan. 8,5 tahun di lapas, ya hal yang paling berat sebetulnya apa sih? Yaitu keterbatasan untuk bergerak ya, untuk melakukan banyak hal. Itu sih yang kadang-kadang yang frustasi gitu, yang saya yang dulu itu mandiri sekali ya kan, yang apa-apa sendiri, yang kemana-mana itu sendiri. Terus tahu-tahu dipertemukan, ditaruh di tempat yang saya kepengen buku beli satu buku aja tuh nggak bisa gitu, beli sendiri ya kan. Bingung gitu mau lewat siapa, mau minta tolong sama siapa, papa ngerti gitu buku itu, atau minta tolong siapa kan, jadi kayak bergantung sama orang gitu ya. Itu sih yang masih sampai akhir itu yang bikin saya nggak nyaman tuh itu gitu. Karena ya keterbatasan sih emang itu ya, memang lapas sih seperti itu ya kan. Jadi ya, tapi nggak setiap hari sih saya ngerasa seperti itu sih. Cuman ya kalau lagi perasaannya datang ya harus dihadapin aja. Katanya kamu juga ngajar bahasa Inggris ya? Iya. Pernah ya? Dulu itu ceritanya ada program paket sekolah ABC gitu, yang jadi ya warga binaan yang belum lulus SD di luar atau SMP atau SMA itu punya kesempatan untuk mendapatkan ijazah gitu kan di penjara kan. Keren lah itu menurut saya programnya. Nah, kamu volunteer berarti pada saat itu? Iya, pada saat itu pada hari Jumat pagi kan itu kebetulan kosong ya kelasnya. Jadi ya saya ya menerima aja gitu, siapa yang mau tertarik, nggak harus yang sekolah paket juga, maksudnya siapa aja yang mau gitu. Banyak ya yang ikut? Lumayan. Cuman ya kelasnya lucu-lucuan aja sih, maksudnya nggak belajar yang kayak selevel IELTS atau TOEFL gitu, nggak ya, cuman ya buat basic aja, sekalian ngilangin waktu, terus sambil bercanda-bercanda gitu aja. Apalagi sih yang kamu lakukan? Sudah ngajar udah, yoga udah, meditasi udah, apalagi dong yang kamu banyak lah, kalau kegiatan di lapas banyak ya yang dilakukan ya. Kegiatan-kegiatan, kalau misalnya ada pelatihan, terus saya suka ikut, bikin batik, merajut, terus pastry, bikin kue, pelatihan salon gitu. Saya potongin rambut petugas. Ini juga termasuk ya, saya juga lihat komen katanya, di Sika warnain rambut katanya. Iya, karena kan ada salon ya, jadi ya. Oh di sana ada salon ya? Jadi bisa potong namanya rambut juga lapas perempuan ya kan, pasti setidaknya ada orang potong rambut. Bisa bikin kuku juga? Bisa. Itu kemarin ada pelatihannya nail art itu. Oh iya, cuma saya nggak betah kalau pakai kuku begitu, jadi saya nggak itu. Cuman ada kalau misalnya. Itu suatu bentuk kemandirian ya, kayak pelatihan. Jadi teman-teman warga binaan itu bisa mendapatkan pelatihan, terus praktek di salonnya, nanti di luar mungkin mereka bisa buka salon. Itu positif sekali sih kalau saya bilang. Oke. Berarti kejawab ya ini pertanyaan-pertanyaan netizen tuh, kenapa Jessica rambutnya salon. bisa dicat katanya, terus mukanya glowing, forever young katanya. Jadi semuanya kejawab ya pemirsa ya. Oke. Katanya kamu juga suka nulis diary ya? Iya sih awalnya. Dulu mungkin itu cara saya memproses emosi kali ya. Cuman kalau sekarang nggak perlu ditulis juga, udahlah. Udah bisa ya. Oke. Mungkin diperkirakan aja, berapa banyak diary yang kamu tulis?
Nggak tahu deh berapa Nggak tahu ya, juga, soalnya nggak setiap kayak bisa. tulis nanti dibawa ya kan, udah gitu nggak tahu kemana, terus nanti hilang lah atau apa, ya begitu namanya juga cuman tulisan coret-coret aja Tapi gitu. ada rencana untuk dipublish mungkin atau dijadiin buku kali ya? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi mau nggak? Belum bisa jawab. Oke. Sudah 8,5 tahun. Soal PK ya kita kembalikan lagi ya ke kuasa hukum. Nah, Jessica, what's next? Stay tune aja kalau itu, karena saya belum tahu, belum ada choicesnya, belum ada. Jadi kalau choices belum ada kan nggak mungkin ada keputusan kan. Jadi kita tunggu aja. Nanti saya kabarin. Oke, bener ya. Surprise, bener Jessica ya. mau ini Di NTV gitu. ya. Iya, oke. Oke. Tapi dulu sebetulnya sebelum kamu tersangkut kasus ini ya, kamu punya cita-cita nggak sih sebetulnya? Kalau saya kan dulu kerjanya itu kan desain grafis ya, jadi lebih ke arah kreatif. Tapi karena saya duduk aja gitu di kantor, kayak misalnya ya pekerja kantoran lah gitu, ibarat kata gitu. Dari dulu saya selalu mikir, seneng kali ya kalau misalnya kerja di lapangan gitu kan. Jadi mungkin karir yang kan banyak tuh yang lebih ke arah lebih mobile aja gitu. Cuman apanya itu belum kepikir sih. Cuman ya kalau punya cita-cita ya mungkin kayaknya lebih sehat, nggak duduk terus deh. Kayaknya lebih fun gitu kalau jalan-jalan gitu kan. Kayak ada proyek, mungkin ketemu sama orang-orang baru atau apa. Nggak cuma yang duduk di kantor dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Kayaknya kok monoton banget hidup gitu. Itu sih yang saya rasa Itu sempatlah sebelum kepikiran. tersangkut kasus Sebelum, itu ya? cuman belum pernah ada inisiatif untuk memulai, karena kan ya kita namanya manusia kadang-kadang terbiasa dengan rutinitas ya. Jadi mau terlepas dari itu kayaknya nanti deh Setuju, gitu ya. Gitu. Oke. Berarti ada sedikit pergeseran dong ya cita-cita ya. Iya. Apa ada. kira-kira? Cuman kalau sekarang saya masih belum tahu ya, karena ya kan sekarang kan hidup saya kan udah berbeda jauh ya. Maksudnya kalau dulu mungkin ya yang kenal sama saya bisa dihitung pakai jari lah ya kan. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya saya minta ide, mungkin ya orang-orang bisa kasih masukan atau apa. Tapi itu belum saya lakukan sih. Belum terpikir ke sana. Baru 1 hari saya lepas dari lapas. Maksudnya ya healing dulu lah. Healing dulu ya. Iya, quality time dulu dengan keluarga gitu ya. Oke. Setelah 8,5 tahun ini, yang sudah kamu lewati tentu begitu panjang. Sekarang kamu sudah bebas, menghirup udara segar, bertemu dengan keluarga, teman-teman, sudah sedikit bergeser cita-citanya, tapi masih bisa saya katakan masih inline nggak dengan cita-cita yang dulu? Masih ya? Masih. Oke. Kamu masih ingin, waktu itu kan kamu tersangkut kasus di Australia kan pada saat itu. Kamu masih mau balik ke Australia nggak? Itu juga saya fleksibel sebenarnya. Fleksibel. Belum kepikir ke sana. Belum kepikiran? Belum, sama sekali belum pikir. Oke. Kayaknya masa depan tuh masih kayak jauh gitu. Nah sekarang kan hidupnya udah beda nih. Banyak banget yang kenal Jessica. Bahkan datang ke NT Tower aja banyak banget yang minta foto ya. Jessica, kehidupannya totally berubah dong. Iya kan? Bagaimana menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini? Dijalanin aja. Ya kalau misalnya saya harus kemana, ya udah saya jalanin. Harus bertemu dengan siapa, ya udah saya hargain. Saya bertemu atau bincang atau mau foto atau apa, pasti saya ketemuin gitu. Ya dijalanin aja, nggak usah terlalu dipikirin, pusing gitu. Ya kan maksudnya life goes on aja gitu, jadi berjalan aja mengalir gitu. Di-enjoy aja, di-enjoy. Paling nggak seminggu ke depan agendanya apa aja tuh? Besok aja saya belum tahu agendanya saya apa. Malam Jadi ini aja saya tadi tanya, ya? malam ini saya kemana ya gitu kan. Ikutin Itu alur aja belum aja ya? tahu deh, beneran. Oke. Kalau gitu gini, kemarin kan udah makan sushi. Udah. Jadi pengen makan apa lagi nih? Pengen makan apa ya? Belum kepikir juga. Belum kepikir. Karena mungkin banyak yang belum saya makan gitu ya. Jadi pengennya sih pengen barbecue ya. Karena kan di lapas nggak mungkin ada barbecue, itu kan bahaya ya kan. Ya mungkin itu kali nextnya. Sekarang juga udah makan yang sehat-sehat ya. Udah mulai sedikit memilih lah ya untuk makan apa ya. Itu karena memang dari sononya begitu? Enggak sih, karena awalnya kan saya makan apa aja kan saya makan ya. Cuman kesini-sininya tuh kayak awal-awalnya coba, oh ya udah nih makan makanan sehat gitu kan. Terus saya ngerasain aja badan saya lebih enak gitu. Itu karena pilihan sih, karena pilihan. Oh maksudnya kalau misalnya kayak
saya makan nasi banyak pada siang hari atau gimana, ujung-ujungnya tuh ngantuk gitu. Tapi kalau saya makan yang sayur-sayuran atau apa, itu sama sekali ya saya berenergi aja gitu. Padahal sayur gitu kan, kan logikanya beda ya. Lebih berpikirnya kan makanan padat itu yang kasih kita energi, tapi ternyata nggak kayak gitu. Jadi lebih enak aja rasa badannya kalau misalnya hidup sehat gitu aja sih. Oke. Kita jeda dulu. Iya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Interview akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh NTV Interview kembali, saya masih bersama dengan Jessica Wongso. Saya tanya sedikit soal PK ya, nggak apa-apa ya. PK ini kan sudah akan diajukan lagi ya, sudah pernah ditolak. Nah, kalau misalnya PK ini nanti ditolak lagi, dari Jessica, pendapatnya seperti apa? Ya itu Ya juga udah harus gitu. dihadapi. Oh, ya, harus dihadapi gitu. Pokoknya semua yang ada di depan saya harus dihadapi, udah sih intinya itu aja. Jadi ya berdoa untuk yang terbaik, tapi kalau misalnya itu bukan yang terjadi, ya kita harus hadapi, nanti kita pikirkan lagi pada saat itu terjadi, gitu aja. Tapi menurut kamu seberapa penting sih untuk memperbaiki nama Jessica Wongso? Saya nggak bisa ngomong banyak ya soal upaya hukum atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Cuman ya pengacara saya itu berniat sekali untuk melakukan PK ini, mungkin juga terlepas dari saya sebagai terdakwanya gitu kan, tapi juga mereka juga karena praktisi hukum ya, jadi mereka mungkin mengerti sebagaimana pentingnya gitu untuk mengklirkan beberapa hal. Itu aja sih yang saya tangkap. Tapi kalau saya ya dibawa aja lah, dijalanin aja. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang masih tidak suka dengan Jessica, atau mungkin masih banyak yang suka nyinyir, apa yang ingin Jessica sampaikan? Pasti ada, tapi ya terserah aja sih kalau saya sih. Maksudnya mereka mau nyinyir atau mau ngomong apa, itu terserah, itu kan hak mereka untuk berbuat seperti itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa juga. Nggak bisa komen apa-apa. Nggak bisa, terserah aja. Tapi ada nggak yang ingin sekali kamu sampaikan? Mungkin sedikit klarifikasi. Mungkin banyak yang belum tahu Jessica sebetulnya orangnya kayak apa. Yang tahu tuh cuma orang-orang sekitar. Dan masih banyak juga yang belum tahu sosok Jessica sebetulnya seperti apa. Apa yang ingin Jessica sampaikan sebetulnya? Gimana ya, kalau rasanya mengklarifikasi tentang saya yang bagaimana, itu saya rasa itu aneh. Saya ngerasa itu lucu gitu melakukan hal kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya nanti kesananya orang-orang yang melihat dan mengenal saya dengan cara pandang mereka sendiri, ya mereka ya bisa menilai gitu. Saya nggak akan ngomong, oh enggak nih saya begini orangnya, saya nggak akan begitu, ya lihat aja gitu. Nanti lama-kelamaan juga ya kalian mengenal gitu saya itu seperti apa. Jadi nggak perlu saya ngotot gitu ngomong klarifikasi gitu. Saya kayaknya nggak suka gitu, nggak nyaman untuk melakukan hal itu. Tapi bagaimana menggambarkan perasaan Jessica di saat tahu bahwa saat keluar lapas, ternyata hampir semua masyarakat mendukung Jessica? Surprise ya, kaget banget. Maksudnya yang namanya saya tuh sudah lama di lapas, yang jarang ketemu orang ya, maksudnya ketemunya ya orangnya kan itu aja gitu ya setiap hari. Terus terang masih takut tuh sama orang, makanya pas keluar dari gerbang itu kan kayaknya aduh ngeblank banget ya, kayaknya shock gitu kan. Tapi kalau perasaannya ya bersyukur ya, karena ya bersyukur mereka itu capek-capek gitu hadir di sana untuk menghadiri kebebasan saya, itu ya bermakna lah buat saya. Oke, tadi kan juga kamu sudah bilang soal keterbatasan ya selama di lapas. Seberapa berpengaruh sih keterbatasan itu dari sisi mental Jessica? Awalnya itu berat sekali lah. Awalnya itu yang kayak Brox mau diambil ya kan, bener-bener semua tuh diambil gitu. Jadi maaf, kamu sampai ada momen di mana kamu menangis mungkin setelah Iya pastilah, pasti ada momen menangis, banyak momen menangis. Cuman ya itu lama-lama kan namanya manusia itu kan harus beradaptasi ya. Jadi walaupun kayak kita itu punya misalnya pindah ke rumah baru atau punya pekerjaan baru, itu kan juga manusia pasti punya kemampuan untuk beradaptasi kan. Nah saya juga punya kemampuan itu, cuman karena ini terbatas banget gitu. Jadi itu yang menjadi apa ya, kayak ujian gitu. Jadi kesabaran ya yang harus dilatih, itu kesabaran gitu. Bagaimana melatih kesabaran itu, Jess? Saya belum pernah melewati apa yang kamu lewati ya. Saya mungkin kalau di posisi Jessica
akan lebih banyak berpikir soal kok orang-orang ini tega loh untuk menjebloskan saya. Saya mungkin akan berpikir demikian kalau saya di posisi kamu. Nah, bagaimana melatih itu untuk tidak berpikir itu lagi, tidak flashback lagi ke belakang? Kalau kesabaran itu kan ya memang awalnya itu sulit ya untuk dilatih ya, karena kan emang yang namanya manusia pengennya cepet, pengennya sekarang gitu kan ya. Cuman again, kalau kita itu duduk di satu tempat terus kita mencerna apa yang ada di sekitar nih misalnya. Oh, saya sekarang mau ngomong sama seseorang tentang ini, tapi karena berhubung udah dikunci, jadi saya mesti nunggu sampai besok. Kan itu berarti kita harus sabar. Benar-benar nunggu tuh, dari jam 5 sore sampai besok lagi jam setengah 8. Saya harus menunggu pada saat itu kunci saya dibuka, baru tuh saya bisa nelpon. Itu awalnya sulit sekali. Nah itu tapi lama-lama itu jadi melatih kesabaran. Jadi kayak kalau misalnya belum bisa mendapatkan apa sekarang, oh ya udah nanti aja gitu. Jadi gimana ya? Jadi jangan terlalu dipikirin gitu, jangan terlalu di-stresin, jangan membuat suatu hal yang kecil itu menjadi hal yang sangat besar. Itu kan kayak berpengaruh gitu ya ke kita, jadi kayaknya kepengennya sekarang gitu kan. Kalau misalnya orang-orang lain yang menjahati itu ya awalnya juga merasa kecewa ya. Kecewanya bukan hanya kepada mereka juga, mungkin kecewa dengan ke sistem atau seluruh umat manusia gitu kan. Kok begitu gitu kan, kok kejadian ini bisa terjadi gitu. Memang awalnya kan pasti kita wajar lah untuk berpikir seperti itu, untuk merasakan seperti itu. Tapi kalau lama-lama itu melatih diri itu sabar, untuk mengerti, pengertian itu yang paling penting. Oh kenapa mereka ya kira-kira ya berbuat kayak gitu ya? Oh mungkin mereka begini, oh mungkin mereka mendapatkan apa dari orang lain, atau mereka ditekan, atau mereka apa, kan setidaknya pasti mereka punya alasan, karena emang kita kan nggak kenal. Karena beberapa orang mungkin yang berkata atau berbuat negatif terhadap saya itu kan kebanyakan nggak kenal gitu sama saya kan. Jadi pasti mereka punya alasan gitu. Udah saya pikirnya gitu aja. Memaafkan dan melupakan, atau memaafkan tapi tidak melupakan? Memaafkan dan tidak melupakan. Memaafkan dan tidak melupakan. Kalau memaafkan, saya itu ya udah melepaskan. Jadi perasaan negatif di hati saya itu hilang. Tapi kalau melupakan, itu berarti saya tidak belajar dari pengalaman saya. Ini kan saya udah punya pengalaman begini, masa saya lupain ngulang lagi? Ya kan? Enggak lah, cuman apa ya, jadi persepsinya aja berbeda. Jadi melihat sesuatu yang sama dengan cara pandang yang berbeda itu aja. Masih ada space nggak di hati Jessica gitu untuk orang-orang yang dulu menurut Jessica menyakiti, kemudian ya sampai Jessica ada di lapas gitu. Masih ada space, dalam artian masih dendam kah, atau memang beneran sudah legowo? Sudah legowo sih. Sudah legowo. Dendam sih nggak ada. Kalau space ya udah seluas samudra. Yang penting memaafkan gitu ya. Oke ya. Oke. Terakhir, apa yang ingin Jessica sampaikan, suara hati mungkin ya, Jessica, kepada semua masyarakat, kepada netizen yang mendukung, kepada netizen yang tidak mendukung, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan-rekan, apa yang ingin Jessica sampaikan? Untuk keluarga, untuk kerabat, untuk pengacara, untuk teman-teman semua yang mendukung saya, terima kasih sebesar-besarnya. Dan kalau untuk orang-orang atau netizen sekarang ya bahasanya, iya, banyak bahasa baru. Kita bilangnya netizen sekarang ya. Untuk netizen yang tidak mendukung, terima kasih juga. Karena kalau tidak ada kalian, saya juga ya tidak bisa jadi sekuat ini. Kan kalau kita cuma melihat yang indah-indah aja, mental kita juga tidak terlatih kan. Jadi harus, hidup itu selalu harus ada dua ya, harus ada yang buruk, ada yang baik, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi mereka juga banyak berjasa kepada saya, orang-orang yang berbuat jahat lah ya kan. Mungkin itu pandangan secara sempit, tapi secara luas mereka itu sebenarnya membantu. Gitu aja. Kamu merasa mental kamu sudah terlatih? Nggak bisa ngomong begitu juga sih. Ya maksudnya memang masih butuh proses gitu selalu ya? Belajar, selalu berproses. Sampai saya suatu hari saya lepas dari dunia ini, saya harus tetap belajar. Jadi saya nggak bisa ngomong saya itu udah final. Itu pasti harus tetap belajar. Apa yang menjadi pegangan Jessica? Karena ini sudah keluar dari lapas, tapi masih panjang kehidupan, proses kehidupan masih panjang. Apa yang jadi pegangan Jessica untuk melanjutkan hidup dengan lebih semangat, lebih optimis? Hidup dengan lebih semangat, dengan lebih optimis. Apa ya? Jalanin aja.
enggak Iya, gitu ya. iya. Oke, jadi memang tidak ada ya secara spesifik mungkin khusus pesan-pesan dari orang terdekat yang jadi pegangan juga untuk setelah ini, kehidupan setelah keluar dari lapas, tidak ada. Ya pokoknya intinya saya harus lebih baik lagi daripada yang saya dulu. Terus kalau misalnya visi misi di masa depannya itu ya kan saya masih belum clear ya saya itu mau ngapainnya gitu kan. Cuman ya kalau secara gambaran besar ya apapun yang ada di depan saya harus jalanin, udah itu aja. Jadi jangan terlalu stres kalau misalnya saya nggak bisa begini nanti saya begini nanti. Jadi terlalu banyak khawatir gitu nanti nggak bagus lah. Nggak bagus juga, kamu juga jangan kayak gitu. Jalanin aja. Jessica Wongso, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di studio NTV. Semoga nanti aku bisa tagih ya, yang tadi ya bilang nanti setelah ini mau ngapain Iya. nanti di NTV ya, Iya, boleh ya? oke. Oke, terima kasih Jess sudah hadir di studio NTV. Dan pemirsa, demikian NTV Interview, saya Patricia Mapalye pamit, terima kasih, sampai jumpa.